Baik, pemirsa Dharma TV, tentunya masih bersama saya Satna Dewi dan selamat sore bagi Anda yang baru saja membuka channel kami, Minutes Your Mind Dharma TV, dan tentunya Anda juga bisa melihat di streaming kami tertulis di bawah ini juga melalui Android Anda melalui Bagan TV. Baik, pemirsa Dharma TV, kita tadi sedang membahas tentang mengenal kematian untuk menambah kebijaksanaan, mengenal kematian untuk menambah kebijaksanaan. Nah, tadi bahasan kita tadi adalah bagaimana ketika orang harus keluar dari kegelapan batinnya. Iya. Ada yang mengatakan bahwa itu menunggu hidayah atau petunjuk dari Allah gitu ya, Allah gitu. Yang Maha Kuasa. Yang Maha Kuasa lah Iya, ya, menunggu petunjuk dari Yang Maha Kuasa. Ini yang dimaksud bagaimana ini? Mungkin Samandara bisa menjelaskan ini kalau terminologi Buddha. Jadi kalau dalam agama Buddha, bagaimana kita keluar dari kekotoran batin atau kebodohan batin? Tentunya dengan penyadaran atau kesadaran. Nah, bagaimana caranya? Kalau cara benar tapi sedikit lama itu bisa juga melalui meditasi vipassana. Ya, jadi kita orang ke meditasi vipassana juga nggak gampang kan? Nah, karena jadi orang kan suka begini, sadar nggak sadar ya kan? Ya, nah ketika ibu berbicara seperti itu, saya boleh tanya yang ibu ketahui tentang vipassana ini apa? Yang saya ketahui tentang vipassana adalah lama. Lama ya. Ya, jadi vipassana ini adalah perhatian penuh, Bu. Perhatian penuh ini di situ kita dalam titik awal atau level paling rendah, kita hanya memperhatikan tubuh ini. Ketika udara masuk melalui hidung, terus ke rongga tenggorokan, rongga dada, sampai perut sehingga perut mengembang. Nah, ketika perut mengembang ada otot-otot yang tertarik seperti terdorong. Nah, ini perhatian awal. Terus ketika harus detail. Nah, baru pas menghembuskan perut mengempis. Otot-otot mengendur semua. Keluar dari rongga dada, tenggorokan, baru hidung. Di dalam hidung menerpa bulu-bulu hidung dengan lembut. Nah, ketika kita sudah bisa melatih hal itu, kita bisa melihat apakah benar perbuatan kita. Ketika kita mau berbohong hal sekecil apapun, kita akan pikir-pikir, oh ya, saya, nah gitu, itu. Runtutan itunya kita dapat ya. Nah, jadi itu yang proses yang seharusnya dan memang sedikit memerlukan waktu, gitu ya. Nah, terus bagaimana kalau kita ingin berlatih, tapi di tengah-tengah kesibukan kita yang nggak bisa ditinggalkan. Jadi ketika itu saya ikut, kebetulan saya mengikuti meditasinya Sayadaw U Pandita. Ini sudah terkenal guru meditasi ini. Nah, di situ ada salah satu ceramah yang menarik saya, yaitu tentang kisah Raja Mahanama. Ini sepupu dari Pangeran Siddhartha. Raja ini bertanya, Sang Buddha, ketika ini Pangeran Siddhartha sudah menjadi Buddha. Saya seorang raja, saya sangat teramat sibuk. Nah, bagaimana saya ingin berlatih tapi tidak meninggalkan kesibukan saya. Nah, baru Sang Buddha mengatakan, amatilah, dalam bahasa Palinya saya kurang terlalu ingat. Nah, jadi Sang Buddha mengatakan dengan kalimat lugas saya, amatilah udara yang keluar dan masuk perutmu ketika kamu bernafas, seperti itu. Nah, kita bisa tarik kesimpulan di sini. Sesibuk-sibuknya orang, apakah tidak ada waktu istirahat walaupun cuma 5 menit? Ada ya. Nah, pasti masih bernafas. Nah, jadi walaupun sesibuk-sibuknya bernafas ini nggak pernah lepas ya. Kalau lupa gimana ya? Nah, jadi tidak hanya raja itu, kita pun bisa mempraktekkan. Jadi ketika kita istirahat santai gini, oh kembang, kempis. Nah, dalam proses awal, misalnya kita susah untuk kembang kempis, kita taruh tangan kita di perut. Oh, ketika terdorong, oh ini kembang. Nah, ketika keluar, oh ini kempis. Nah, ketika ini kita rutin lakukan, semua hal-hal yang
menghalangi batin kita, hal-hal misalnya keserakahan, terus kebodohan, ini akan sedikit demi sedikit terkikis. Seperti itu. Kelihatan gitu. Iya. Oh, ini kapi ini. Nah, gitu ya. satu hal lagi ketika kita makan, kita sering terjebak ketika makan. Ketika makanan itu nggak enak, gimana? Oh, bukan nggak enak. Ketika makanan itu tidak sesuai selera kita, kita bagaimana? Wah, makanan ini nggak enak. Pasti itu ya, spontan ya. Nah, dan perut kita pun seakan-akan Tiba-tiba langsung kenyang. Iya. Iya. Nah, juga nih. tapi ketika ditilik dari sudut pandang Dhamma, nah, rasa ketidakpuasan, ketidaksukaan terhadap makanan ini disebabkan oleh keserakahan kita, di mana kita hanya menginginkan yang kita suka, dan kebencian kita atau kebodohan kita untuk menolak yang tidak kita suka, padahal ini juga bermanfaat bagi tubuh. Manfaat dan enak. Nah, gitu. Langsung nolak aja gitu. Nah, itulah ketika kita melatih perhatian penuh, ini juga bisa akan hilang sedikit demi sedikit secara berangsur. Bisa menerima. Iya. Gitu ya. Nah, apalagi kalau misalkan ibu ingin mempraktekkan ya. Nah, ketika makan bisa, oh saya motong nasi, saya motong lauk, saya menyuap, saya mengunyah. Ketika mengunyah, mana saja yang gerak. Mungkin secara umum gigi ini kayaknya naik turun, padahal dia bergoyang-goyang. Terus seolah-olah yang mengatur gigi ini, mengatur makanan ini gigi, padahal itu lidah sama pipi. Di mana lidah mendorong ke samping ke kanan kiri, gimana pipi itu mendorong ke dalam lagi. Nah, perhatian penuh inilah yang membuat kita akan selalu sadar, oh perbuatan ini tidak baik, oh ini perbuatan baik saya lakukan, seperti itu Bu. Nah, Terus dengan dia latihan merasakan- seperti itu. Dia merasakan bagian-bagiannya ya. Iya. Semakin detail semakin piawai. Nah, gitu. Semakin Iya. piawai menghadapi segala sesuatu. Iya. Jadi semuanya kembali ke diri sendiri dulu. Ketika Anda ingin mengalahkan kehidupan, kalahkanlah diri sendiri dulu. Sangat mudah bagi orang mengalahkan 1000 pasukan, walaupun pasukan bergajah, tapi sangat susah mengalahkan diri sendiri. Mana yang harus dikalahkan itu diri sendiri? Nah, Bagian mana? keegoan kita dengan ya latihan kesadaran penuh itu tadi, gitu. Ego Jadi kita itu yang mana saja nah, sama Nera? ego kita yang mana saja. Kalau yang mana, saya menunjukkannya masing-masing orang mempunyai persepsi sendiri-sendiri. Tapi yang bagaimana, Ya, ini yang ketika kita merasa senang, itu ego kita. Bukannya bukan apa-apa tuh. Terus, ya memang tidak apa-apa di kehidupan secara umum. Memang kebahagiaan itu yang kita cari secara umum ya. Iya. Nah, tapi dalam konteks Dhamma, justru kesenangan inilah yang membuat kita melekat. Karena kita merasa senang, kita takut akan menderita. Ketika itu tidak senang, Nah, cerita. nah gitu. Jadi, Dualisme ini ya. iya. Ada dualisme di sini. Nah, jadi di sini senang maupun menderita kita harus menyikapi secara netral. Nah, netral itu bagaimana? Netral itu datar gitu, hampa. Nah, kalau hampa tidak juga. Jadi kita ketika merasa senang, ketika saya tersenyum sama ibu sekarang, ya saya menyadari, oh ya saya senyum. Tapi tidak melekat, saya senyum kenapa? Saya senang bertemu ibu. Tapi saya tidak melekat, wah ntar kalau pisah gimana? Nah, seperti itu. Inilah sifat netral, gitu Bu. Berada di saat ini aja gitu. Nah, hidup di saat ini, gitu. Itulah tujuan dari perhatian penuh. Kita bisa hidup di saat ini, gitu Bu. Jadi kalau mangkel 3 hari itu nggak mungkin lah ya. Wah, jangankan 3 hari, Jangan 3 hari. 3 jam pun tidak mungkin Bu. 3 detik aja nggak mungkin ya. Kalau Langsung 3 detik, hilang. karena kita masih manusia biasa, mungkin 3 detik 3 menit mungkin. Tapi kalau 3 jam, saya rasa nggak mungkin. Kalau kita memiliki perhatian penuh seperti itu. Jadi kuncinya adalah di perhatian. Penuh, ya. Di perhatian penuh itu tadi latihannya adalah di pernafasan tadi. Nah, paling itu sederhana. Itu kalau paling sederhana. Kalau mau Tapi terus menerus ya. lebih mendetail, ya kita latihan vipassana gitu. Ya tadi karena nggak ada waktu. Iya. Tadi pemirsa bisa lakukan ya di, Iya. di latihan nafas itu tadi ya. Dengan memperhatikan nafas itu kita hirup, dia masuk, terus kemudian mengembangkan daerah paru-paru, kemudian ke perut.
terus kita keluarkan lagi lewat Iya. kita detailkan lagi ya. Itu setiap kali perhatian penuh. Iya. Di situ akan melatih kita untuk perhatian penuh juga terhadap segala sesuatu. Iya. Sehingga pada saat kematian itu tiba, itu kita juga dalam kondisi perhatian. Nah, ketika kematian itu tiba, terus ada rasa sakit di iya. bagian Jantung misalnya. ya jantung, Nyeri. paru-paru atau di bagian mana? Karena kita sering melatih perhatian penuh, kita tidak akan melekat pada rasa sakit ini. Ya, kita merasakan sakit karena ini resiko kita punya tubuh, Bu ya. Nah, tapi mental kita tidak sakit. Mental kita akan berbicara, oh ya, saya sedang sakit. Dada saya nyeri, nyeri, seperti itu. Kita akan mengatakan, dokter tolong ambilkan morfin. Oh, tidak. Jadi Nggak seperti itu. tidak seperti itu. Saya Jadi banyak kejadian gitu ya, karena dia udah nggak tahan sakit, Iya. minta dikasih. karena kurang melatih perhatian penuh. Oke, seperti bisa itu. beritahu ini. Ya. Paham ini. Ya, Wah, jadi gitu. ketika kita berhasil melatih diri kita untuk perhatian penuh, sesakit apapun kita tidak akan melekat. Kita menyadari, iya, badan saya mengalami sakit. Tapi inilah resiko saya punya badan. Dan kalau saya menghadapinya dengan jalan pintas, itu sebuah kekeliruan. Karena ketika kita menginginkan jalan pintas, kita melekat pada kemudahan. Tidak boleh melekat pada kemudahan. Nah, kemudahan. Jangan dijawab dulu. Tidak boleh melekat pada kemudahan itu bagaimana ya? Padahal kita semua ingin mudah segala Iya. macamnya. Jangan kemana-mana. Kita akan ketemu setelah satu ini.